dulu halaman 35. Halaman 35 baris yang ke-6 dari atas di sebelah pinggir kanan. 1 2 3 4 5 6. Di sebelah pinggir kanan, wa idza tasaddaqta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu 'alad dini kullih. Arsalahu basyiran wa nadhira wa da'iyan ila Allah bi'idnihi wa sirajan munira. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah syahadatan u'idduha liliqa'ihi dhukhra wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh arfa'ul bariyati qadra. Allahumma salli ala hadzal nabiyil karim wa rasulil azim sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman katsira. Amma ba'du. Hadirin hadirat rahimakumullah, wabil khusus Al-Ustadz Al-Hajj Mahfud yang kami hormati, serta para asatidzah yang lain, ustadzat dan orang-orang tua kami yang kami muliakan. Pada pagi ini kembali kita hadir di majelis yang mulia ini dalam rangka kita mengikuti rangkaian taklim di samping kewajiban yang lain, salat subuh berjamaah. Kita bersyukur kepada Allah atas nikmat ini, nikmatul ijtima', nikmat kita berkumpul iktikaf belajar di masjid ini. Mudah-mudahan semuanya akan senantiasa tercatat sebagai nilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Shalawat serta salam semoga tetap terlimpah kehadirat junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin hadirat rahimakumullah, baiklah kita akan melanjutkan perbincangan kita berkaitan dengan kitab An-Nasaih Ad-Diniyah. Kita sudah sampai kepada halaman 35 baris ke-6 dari atas. Langsung saja barangkali. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Syekhul Muallifu rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharaini amin. Pembicaraan kita masih berkaitan dengan sedekah sunnah. Wa idza tasaddaqta, apabila engkau bersedekah, fabda, maka mulailah, bi aqaribika, dengan kerabat-kerabat yang terdekat kepadamu, kerabat famili yang dekat, atau kerabat yang dekat. Wa arhamika, dan orang yang ada hubungan arham, famili lah. Al fuqara'i, yang fakir, ada hubungan kekerabatan dan sanak saudara yang fakir-fakir. Wajiranika, dan mulai juga dengan tetanggamu. Al-muhtajina, yang membutuhkan sedekah tersebut. Jadi ini mulai yang terdekat kali kita sedekah. Jangan kita jauh-jauh sedekah, kemudian yang terdekat masih banyak yang membutuhkan. Ini nanti dikenal dengan al-muta'addi namanya. Orang yang lebih mementingkan yang jauh-jauh
tetapi yang dekat juga pada membutuhkan, pada kesusahan dan butuh sedekah, infak sedekah kita. Fa innahum, maka bahwasanya sesungguhnya mereka itu tadi disebutkan kerabat, famili, tetangga yang dekat, maka sesungguhnya mereka aula bihi, lebih utama ya, dengannya, min ghairihim, daripada yang lainnya, terutama dari orang yang kita sedekahkan yang jauh, atau lebih utama mereka tadi daripada yang lainnya. Wasawabu, dan ganjaran pahalanya, fis shadaqati alaihim, dalam bersedekah kepada mereka tuh yang dekat-dekat tadi, aksaru wa a'dhamu, itu lebih banyak dan lebih besar ganjarannya, karena mereka tadi muhtajin, fuqara ya. Mereka susah dan mereka membutuhkan. Jadi kalau kita berikan kepada mereka itu lebih banyak dan lebih besar ganjaran pahalanya dibandingkan kita berangkat jauh-jauh untuk bersedekah di mana-mana. Ya, ini lebih besar ganjaran pahalanya, aksar wa a'dham. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, as-shadaqatu 'alal aqaribi shadaqatun wasilatun. As-shadaqatu 'alal aqaribi, bersedekah kepada orang-orang yang dekat, kerabat ya, yang dekat. Shadaqatun adalah sedekah yang benar-benar sedekah, wasilatun, dan silaturahmi ya, menyambung persaudaraan ya, menyambung sanak keluarga. Jadi dua ganjarannya, ganjaran sedekah dan ganjaran silaturahmi ya. Itu kalau kita sedekah kepada al-aqarib tadi ya, pada keluarga kita lah ya, orang-orang yang dekat dengan kita ya. Wa qala alaihi salamu, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda ya, al-muta'addi fis shadaqati kamani'iha. Al-muta'addi, kata Nabi, al-muta'addi fis shadaqah, di dalam sedekah, kamani'iha, sama juga dengan orang yang mencegah sedekah, tidak mau sedekah ya. Al-muta'addi itu ada al-muta'addi di dalam istilah tata bahasa Arab, grammar, nahu, ada fi'il muta'addi, ada fi'il lazim. Yakni kata kerja yang membutuhkan maf'ul dan kata kerja yang tidak membutuhkan maf'ul. Kalau di dalam bahasa kita ada kalimat-kalimat transitif dan kalimat intransitif namanya. Kalimat transitif ada objeknya. Kalimat intransitif tidak ada objeknya. Contohnya kalau saya duduk, itu nggak ada objeknya. Saya duduk di bangku bukan objek, itu keterangan tempat. Saya duduk, saya subjek, duduk predikat ya. Tapi kalau misalnya saya makan nasi, itu ada objeknya ya, karena makan memang butuh objek. Saya makan nasi, saya subjek, makan predikat, nasi objek. Nah begitu juga di dalam bahasa Arab, ada fi'il muta'addi, ada fi'il lazim. Ada yang membutuhkan maf'ul, ada yang tidak membutuhkan maf'ul. Kemudian di dalam istilah tasawuf juga ada istilah al-muta'addi dan lazim ya. Al-ibadah al-muta'addiyah ada di dalam kitab Al-Itqan, bukan Al-Itqan fi ulumul Quran, bukan ya. Ini kifayatul itqan ya.
Itu kitab tasawuf mengemukakan ada ibadah al-muta'addiyah, ada ibadah yang lazimah. Kalau ibadah muta'addiyah itu adalah ibadah yang kita mendapatkan ganjaran pahalanya pada saat kita mengeluarkan ibadah atau melakukan ibadah tersebut, dan setelah kita meninggal masih mendapatkan ganjaran pahalanya. Ini muta'addiyah namanya. Kalau ibadah lazimah itu adalah ibadah yang kita mendapatkan ganjaran pahalanya pada saat kita masih hidup aja. Begitu udah mati enggak, memang kita bisa pada saat kita masih hidup kita laksanakan. Ini ibadah-ibadah yang muta'addiyah berkaitan dengan masalah infak, sedekah, ilmun yuntafa'u bihi, waladun sholihun yad'u lahu. Itu termasuk ibadahnya muta'addiyah. Jadi dia beribadah melakukan sesuatu adalah untuk orang lain, ya. Begitu kita sudah meninggal, orang lain itu masih melakukannya, kita dapat pahala. Makanya guru-guru TPA itu ganjarannya besar sekali. Dia sudah meninggal, tuh anak-anak itu tumbuh besar, dia baca tuh Al-Quran, dia hafal tuh Al-Quran, kita dapat ganjarannya. Itu muta'addiyah namanya, ya. Kalau lazimah ya cuma ya puasa, sholat yang bisa kita lakukan pada saat itu, pada saat kita masih hidup, ya. Dan di sini al-muta'addi ya fis shadaqah, al-muta'addi fis shadaqah kamani'iha, sama seperti orang yang mencegahnya. Wa minal muta'addi, dan termasuk dari yang disebutkan muta'addi, antu'tiya, engkau memberikan sedekahtika, sedekahmu. Kalau enggak panjang sodakot itu enggak tika bacanya, take bacanya. Ini kan ada kop kemudian ada alif. Kalau langsung ta itu sodakotaka. Ini antutia sodakotika karena jamak muannas salim. Engkau memberikan sedekahmu lil ajanibi, kepada orang yang jauh, wal abaidi, sama janib abaid yang jauh-jauh, wa anta ta'lam, sedangkan engkau tahu, engkau memberikan sedekah kepada yang jauh-jauh sedangkan engkau tahu, anna aqaribaka, bahwasanya kerabat kamu, orang-orang yang dekat dengan kamu, wajiranaka, dan juga tetanggamu, ahwaju ilaiha, lebih membutuhkan kepada sedekah tersebut. Nah ini namanya hal muta'addi tadi. Jadi bersedekah yang jauh-jauh dan kita tahu yang dekat-dekat itu pada membutuhkan, tapi kita tetap aja melaksanakan yang jauh. Itu kamani'iha, seperti orang yang tidak mau mengeluarkan sedekah, ya, mencegah sedekah, ya. Jadi utamakan yang dekat dulu. Dan juga kalau sedekah, apalagi kita membagikan zakat, panitia zakat misalnya, itu kepada orang yang soleh-soleh dulu, yang kelihatan kesolehannya, sholat 5 waktunya nih kagak diragukan, ya, sholat berjamaahnya, ya, fakir, kemudian yang soleh, ya, miskin, yang soleh, memang orang-orang yang soleh dulu, ya. Kalau udah habis baru kita lihat yang berikutnya. Yang pertama adalah yang soleh-soleh dulu yang kita berikan, ya, sedekah tersebut. Wa anta ta'lam tadi, wajiranaka ahwaju ilaihi, wa alaika, dan bagimu, kamu harus bis sadaqatis sirri, ya, dengan bersedekah secara sir, ya, enggak kelihatan gitu, diam-diam, seolah-olah, ya, kita bersedekah dengan tangan kanan, tangan kiri kagak tahu gitu kan. Jadi sir namanya ini, ya, diam-diam, enggak tahu, orang tidak tahu kita sedekah sir, ya. Alaika, kamu harus bisedaqatis sirri, dengan sedekah yang sir. Faqad waroda, sungguh telah ada datang, anna aswabaha, bahwasanya ganjaran pahala sedekah yang sir,
yang diam-diam tidak jahar, yudha'afu itu dilipat gandakan ala thawabis shadaqah al-dhahirah, dibandingkan dengan ganjaran pahala sedekah yang terang-terangan. Berapa? Sab'ina di'fan, sampai 70 kali lipat dibandingkan dengan yang terang-terangan. Dan terang-terangan juga boleh kalau memang tujuannya untuk memancing, mengajak orang gitu kan, untuk bersedekah. Sedekah gedean disebutin supaya orang ikut ya, bersedekah juga yang gede juga. Makanya kalau bawa list itu untuk kegiatan keislaman, jangan yang nulis di atas itu yang paling kecil, nanti di bawah makin kecil makin kecil. Mestinya panitia tuliskan ya dia atau siapa yang paling besar dulu, walaupun nanti kurang itu nggak jadi kecil banget gitu kan. Orang kan melihat juga ke atas biasanya, begitu lihat list ini orang sedekah sekian ya. Jadi itu lebih besar ganjarannya sampai 70 kali lipat, di'fan, sab'ina di'fan. Wa qala alaihi salamu, dan juga Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, shadaqatus sirri, sedekah yang sifatnya sir, terrahasia, enggak ketahuan, yutfi'u, itu tutfi'u ya. Sedekah sirri tutfi'u, sedekah yang sirri itu akan memadamkan ghadaba ar-rabbi, yakni murka Tuhanmu, kebencian Tuhanmu, murka Tuhanmu. Wa ayyu syai'in a'zamu min ghadabihi subhanah, dan apakah yang lebih besar dari kemurkaan Allah Subhanahu wa taala? Kalau Allah sudah benci, itu sudah sengsara kita sebagai manusia ya. Tidak ada tempat yang nyaman di dunia ini, lebih-lebih pada saat di akhirat kalau Allah sudah membenci kita. Dan sedekah yang sifatnya sir itu bisa memadamkan ya kebencian Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah menjadi senang kepada kita. Wa ma atfa'athu shadaqatus sirri, dan tidaklah ya memadamkan sedekah sir itu illa kecuali li'azmiha, karena besarnya ya, indahu subhanahu wa ta'ala, di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena agung dan besarnya, mulianya sedekah sir itu, sehingga dia bisa memadamkan ya kemurkaan Allah Subhanahu wa ta'ala ya. Intubdus sodakoti, kalau engkau mendohirkan, memperlihatkan sodakoh, walaupun boleh asal jangan ada riya di dalam diri kita. Kalau ada riya ya udah nggak ada pahalanya ya. Disebutkan supaya orang tahu gua sodakoh tuh, nama gua disebutkan tuh ya, ini namanya riya, nggak boleh ya. Kalau tidak ada riya boleh tambahkan. Kata Allah, firman Allah, intubdus sodakoti, kalau engkau memperlihatkan sodakoh, jelas dohir ya, lawan sir tadi ya adalah jahar, dijaharkan sodakohnya ya. Fa ni'ma hiya, maka itu adalah lebih baik, paling baik. Fa ni'ma hiya, maka itu baik. Wa in tukhfuha, kalau engkau sembunyikan, engkau sirkan, engkau tidak memperlihatkan ya. Wa tu'tuha al-fuqara, dan engkau berikan kepada orang-orang fakir, fahuwa khairul lakum, dan itu lebih baik dari kamu ya. Jadi yang pertama, sedekah yang sifatnya diperlihatkan itu juga sebaik-baik sedekah ya. Kalau kemudian ya engkau sirkan, tidak engkau tampakkan, tidak perlihatkan, itu juga lebih baik bagi kamu. Jadi dua-duanya boleh, tetapi di sini masih kaitannya dengan masalah sedekah sir, itu lebih besar ganjaran pahalanya. Wa yukaffir ankum min sayyiatikum, dan Allah akan menggugurkan, menghapuskan dari kalian
min sayyiatikum, dari dosa-dosa kalian, keburukan kalian, dosa-dosa kalian. Ya, Allah akan mengampuni dosa kalian. Ya. Wallahu, dan Allah Ta'ala bima ta'maluna khabir, terhadap apa yang kalian perbuat itu. Ya, Allah Maha mengetahui. Ya. Jadi itu dalam ayat tersebut ada dua, sedekah yang ditampakkan dan sedekah yang disembunyikan. Allah tahu semuanya, yang ditampakkan, yang disembunyikan. Wa innama fuddilat, hanya saja dilebihkan. Apa yang dilebihkan? Sodakotus sirri, hanya saja diutamakan, dilebihkan sedekah yang sifatnya sir. Li'annaha, karena sedekah yang sir tersebut aqrabu, lebih dekat, ilal ikhlasi, kepada keikhlasan. Jadi lebih dekat kepada keikhlasan. Ya. Alladzi, yang huwa, keikhlasan tersebut, ruhul a'mali, adalah ruh dari perbuatan. Perbuatan itu ada ruhnya, akan mendapatkan ganjaran kalau memang ikhlas. Ya, jadi ikhlas ini merupakan kunci utama. Maka ada Imam Ghazali itu mengemukakan bahwasanya an-nasu kulluhum halka. Semua manusia itu, manusia semuanya akan binasa, akan habis, kagak ada apa-apanya lah gitu. Illal alimun, kecuali orang yang berilmu. Maka wajib kita menuntut ilmu setiap saat, karena yang tetap langgeng, yang tetap ada itu adalah orang yang menuntut ilmu. Yang lain semua kagak ada apa-apanya. Yang kagak nuntut ilmu, enggak ngaji, enggak ada apa-apanya di sisi Allah. Ya. Wal alimuna kulluhum halka, dan orang-orang yang alim, orang-orang yang berilmu juga akan binasa. Ya. Illal amilun, kecuali mereka yang mengamalkan ilmunya. Ada ilmu kalau tidak diamalkan nggak berguna buat dia. Ya, kada apa-apanya, akan habis, hancur semuanya. Ya, binasa. Ya. Wal amiluna kulluhum halka, dan orang-orang yang mengamalkan ilmunya itu kagak ada apa-apanya. Ya, akan habis, halka, binasa. Illal mukhlisun, kecuali adalah orang-orang yang ikhlas. Ya. Kalau dia mengamalkan, mengerjakan dengan ilmunya itu ikhlas, tidak karena yang lain, tidak karena manusia, tidak karena dipuji oleh orang, ya, maka itulah ya keikhlasan itu yang akan tetap langgeng, akan dia peroleh ganjaran pahalanya, ya, di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi keikhlasan kuncinya. Amal perbuatan yang kita lakukan adalah keikhlasan. Jangan kita berbuat baik ingin dipuji orang, atau giliran dipuji kita merasa bangga, merasa kita berada di udara, ya, merasa bangga kita tinggi, ya. Tetapi giliran dihina merasakan bahwasanya ya kita rendah, kita kagak apa-apanya. Tidak, apapun yang kita lakukan berupa kebaikan, kebenaran, ya, mau dipuji atau tidak dipuji orang, itu kita bukan karena orang beramal, kita karena Allah, semata-mata karena Allah, ya. Jadi ya intinya adalah tadi masalah keikhlasan perlu kita tanamkan dalam melakukan apa saja. Wali annaha, dan bahwasanya keikhlasan itu ab'adu, lebih jauh, minar riya'i, daripada riya, ya. Daripada ingin dilihat orang, riya namanya, ingin dipuji orang, ingin riya, ingin sum'ah, pengen didengar orang, pengen dilihat orang, ya. Minar riya'i, ya, dari riya, al mufsidi lil a'mali, yang merusak amal perbuatan. Jadi amal perbuatan kita akan rusak, tidak ada ganjaran pahalanya, ya, kalau kemudian kita ingin dilihat oleh orang, ya. Kita riya melakukan satu perbuatan apa saja, sedekah, kita sholat, kita haji,
kita puasa, kalau kita ria itu gak ada ganjaran pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Itu akan merusak amal. Fa iyyaka warriya'a. Maka hati-hatilah kamu terhadap riya. Ya, fa iyyaka warriya'a, maka hati-hatilah kamu terhadap riya. Fi sodakotika, di dalam sodakohmu, di dalam infak dan sodakohmu. Au fi syai'in, atau di dalam sesuatu min a'malika, berupa ya perbuatan yang kamu lakukan. Hati-hati jangan sampai riya. Pada saat sodakoh jangan sampai riya. Pada saat berbuat beramal kebajikan jangan sampai riya. Hati-hati terhadap riya tersebut. Wa iyyaka wal manna bis sadaqah. Dan hati-hatilah kepada kamu ya untuk mengungkit-ungkit dengan sedekah tersebut ya. Mengungkit-ungkit ya. Tuh masjid kalau gua kagak bantu tuh, enggak kasih bantuan, enggak jadi masjid tuh sampai sekarang. Ini namanya mengungkit-ungkit ya. Atau bersedekah kepada orang ya. Memberikan beasiswa ya kepada anak sekolah misalnya. Itu kalau kagak kasih beasiswa dia sampai sekarang kagak jadi orang dah ya. Nah ini namanya mengungkit-ungkit ya, bilman ya, dengan mengungkit-ungkit dengan hal-hal yang menyakitkan lah. Jadi diungkit-ungkit kembali. Hati-hati kamu dengan mengungkit-ungkit sedekah tersebut ya. Alal fuqara'i, terhadap orang-orang fakir. Hati-hati jangan mengungkit-ungkit sedekah kepada orang-orang fakir ya. Membangkit-bangkitkan ya. Dulu dari awalnya si sedekahnya ikhlas, kemudian di tengah perjalanan disebut-sebut tuh sedekahnya ya. Lu kan jadi dokter sekarang karena gue bantu dulu ya. Kalau kagak jadi dokter. Giliran dia berobat, dokternya orang yang pernah dikasih beasiswa, kemudian ya harus ngantri. Ya kagak bisa, emang harus ngantri. Masa mau duluan? Orang mau diliwatin karena merasa kenal, merasa akrab ya. Sampai dikemukakan gitu. Jadi dokter itu karena bantuan dia nggak bisa ya. Itu namanya mengungkit-ungkit kepada orang fakir. Faqad warada fihi, maka telah ada di dalam tadi sedekah dengan mengungkit-ungkit ya. Wa'idun syadidun, ancaman yang sangat ya, ancaman yang mengerikan ya. Nah ini diancam riya. Riya itu kan kata Nabi adalah sesuatu yang paling aku takutkan, ma'akhwafu, yang paling aku takutkan, yakni asyirkul khafi. Syirik khafi itu, syirik terpenyembunyi itu adalah riya ya. Ingin dilihat oleh orang lain ya. Itu riya, syirik khafi namanya ya. Akan menggugurkan amal, akan menghabiskan, tidak ada ganjaran pahalanya. Wala tatlub, dan janganlah engkau meminta, mimman tatasaddaqu alaih, terhadap orang yang engkau berikan sedekah kepadanya. Apa? Mukafaatan, yakni mukafa'ah itu semacam hal-hal yang mencukupkan. Atau apa mukafa'ah ini? Ya semacam pujian lah. Cari pujian, mukafa'ah ya. Alas sodakoti, terhadap sodakoh tersebut. Jadi memberikan sodakoh supaya dia itu senang sama dia, supaya dia memuji. Jangan minta seperti itu ya. Pujian-pujian ya, kan biasa itu ya. Kalau orang kita berikan kemudian dia memuji kita, jangan ya. Hati-hati, jangan kau minta mencari ya. Sedekah dengan sebab sedekah itu mukafaah ya. Kalau dulu mukafaah itu saya kenal mukafaah di apa namanya, sekolahan Arab tuh yang di Jakarta, yang dari Saudi ya. Ma'had dulu namanya, ma'had ya. Yani lembaga pendidikan Saudi itu setiap bulan dikasih mukafaah. Mukafaah itu semacam uang memang ya.
75 real pada saat itu ya. Ditanda tangan kita tiap bulan, dikasih tiap bulan mukafaah. Beasiswa lah kalau kita mukafaah. Ini namanya mukafaah nih, yang bisa memenuhi, mencukupi kita ya, mukafaah. Itu jangan mengharapkan itu ya, mengharapkan pujian tadi maksudnya di sini, bukan mukafaah dalam bentuk kembalian dari uangnya, bukan ya. Ala sodakoti, dari sedekah tersebut, mengharapkan mukafaah dari sedekah tersebut, binaf'in minhu laka, dengan mendapatkan manfaat darinya kepadamu, dari orang yang kita berikan sedekah, dapat manfaat ya, supaya lebih mudah, supaya dialem, enggak ya, sedekah aja. Ai khidmatin, atau juga mendapat pelayanan. Tadi mendapatkan pelayanan duluan, pengennya harus antri, maunya duluan, nggak boleh mendapatkan pelayanan yang lebih baik. Au ta'dzimin, atau penghormatan, dia menghormat kepada kita karena kita kasih sedekah, kita mengharapkan itu, mencari itu, enggak, ini tidak ikhlas namanya. Fa in talabta syai'an min dzalika, kalau engkau meminta sesuatu dari hal tersebut, meminta pujian, meminta supaya dilayani dengan baik, meminta supaya dikesohori dan lain sebagainya ya, kalau engkau mencari sesuatu dari hal tersebut, ala shadaqatika, atas sedekah yang engkau keluarkan, kana, maka adalah hadzuka, bagianmu ya, wa nasibuka, dan bagianmu juga sama, nasibmu bagian, artinya hadzuka, bagianmu, minha, dari itu tadi pujian ya, cuma dapat pujian tapi pahala kagak dapat, cuma dapat penghormatan tetapi pahala tidak dapat. Kalau yang kau cari adalah itu ya, udah makan tuh pujian gitu, kalau kasarnya kalau kita ngomong, makan tuh pujian ya, pahalanya mah kagak ya di sisi Allah, karena tadi dia mengharapkan itu semua ya, dengan sebab dia melakukan yakni sedekah tersebut. Wa qad kana salafu, dan adalah ulama-ulama salaf as-solihu, yang solih. Ulama salaf, ada ulama khalaf, ulama salaf itu ulama terdahulu. Maka ada istilah salafi. Salafi itu berarti mengikuti para sahabat ya, ulama-ulama di zaman sahabat. Kalau ulama khalaf itu namanya ulama mutaakhirin, ulama yang sekarang gitu kan ya. Itu lawan dari salaf, ulama yang berikutnya. Ada mutaqaddimin, ada yang terdahulu, ada yang mutaakhirin, ulama yang pada saat ini ya, setelah sahabat dan selanjutnya sampai di zaman kita, itu namanya mutaakhirin. Kali ulama-ulama salaf waqad kana salafus salihu yukafi'unal fakir ala du'aihi ya. Yukafi'una, memenuhi, al fakir, orang yang fakir, ala du'aihi, terhadap doa-doanya, lahum, untuk mereka, indas tasadduk, pada saat bersedekah ya. Jadi dia justru memenuhi orang-orang yang fakir itu ya, dia menghormati, memuliakan, sehingga dibawain tuh sedekah ya, enggak dipanggilin satu-satu ya. Kalau kebanyakan dipanggilin boleh juga sih, tapi lebih baik itu adalah diantar ya, dianterin ya. Boleh nanti, karena ada kan khudz min amwalihim shadaqatan, itu zakat kaitannya. Jadi ambil ya dari harta-harta mereka itu sedekah, datengin panitia, ambil ya. Kalau giliran membagikan ya juga seperti itu, mestinya didatengin ya. Berdoa pada saat berikan sedekah tersebut, bimisli du'aihi ya, dengan seperti doanya itu, mukhafatan, karena semata-mata takut, nuqsanisa, mukhafatan, karena semata-mata takut, nuqsanas sawabi ya.
mukhafata aja wajibkan mukhafatan nuqsani sawabi, karena khawatir takut kurangnya ganjaran pahala. Ya, kalau dia ada harapannya tidak dapat pahala atau ada yang lain lah terlintas di dalam pikirannya, itu akan mengurangi ganjaran pahala. Sehingga justru ulama-ulama salaf ya, dia mendoakan orang yang diberikan ya, yang diberikan uang misalnya, dia mendoakan orang tersebut ya, bukannya dia mengharapkan ya, didoakan ya. Wa dzalika ghayatul ikhtiyati, dan itu adalah ya paling tingginya kehati-hatian. Jadi ikhtiyat namanya berhati-hati ya, enggak sembrono, hati-hati. Wa kadzalika, dan begitu pula la tatlub, janganlah engkau meminta minal fakiri, dari orang fakir, syukron ya, minta supaya dia bersyukur ya, minta syukur dari orang yang diberikan tersebut ya, minta berterima kasih, engkau mencari terima kasihnya ya, kasih duit kemudian dia diem aja nggak berterima kasih, kesel dia ngasih duit, kasih duit diem aja ya, kagak ada ucapan terima kasihnya. Nggak boleh, emang cari ya ucapan terima kasih ya, dia tuh mencari pahala, pengennya syukron, tidak. Wala madhan, dan juga tidak pujian ya, dia tidak mencari pujian. Jangan kau mencari ya pujian, terima kasih dari orang fakir. Wala ayyadzakara linnasi, jangan juga supaya ayyuzkara linnasi, supaya disebutkan untuk manusia itu alladzi a'taitahu, yang engkau berikannya ya, supaya disebut-sebut nama kamu ya, yang engkau berikannya. Fayan kusuk, maka yang demikian itu akan mengurangi bidzalika, dengan sebab tersebut. Apa yang akan mengurangi yang kusuk, kurang ya, ajruka, ganjaranmu. Atau ya yadhabu ra'san ya, akan betul-betul hilang ganjaran pahalanya. Ra'san itu asal kepala, artinya hilang yang paling pokok, ganjaran pahalanya itu akan betul-betul habis, ra'san ya. Wala tatrukis sodaqota, dan janganlah engkau meninggalkan sodakoh, kagak bersedekah, kagak mau sodakoh, makhofatan al-fakri, karena takut fakir, takut kurang. Jadi kalau sedekah itu jangan takut jadi fakir gitu kan, jadi kurang nih, habis nih ya, uang yang saya keluarkan akan habis nih, nanti saya jadi susah, jadi kurang. Jangan ada rasa takut kefakiran ya. Justru orang yang sedekah itu rezekinya bertambah. Au nuqsanil mali, atau merasa kurang hartanya, dengan dia keluarkan kemudian dibagi orang kan jadi kurang. Itu menurut perhitungan manusia kurang, padahal justru bahwasanya bertambah. Allah akan ganti dan Allah akan memberikan ganjaran pahala paling tidak. Faqad qala alaihi salatu wassalam, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, manaqasa malun min shadaqatin ya, tidaklah berkurang harta itu dengan sebab sedekah. Jadi tidak berkurang harta yang dia punyai dengan sebab sedekah, walaupun kelihatannya kurang, tapi nanti Allah ganti. Was-shadaqatu, dan sedekah, wat-tasaddaqu, dan bersedekah, huwallazi yajlibul ghina was-sa'ah, itu akan membalik, akan menjadikan orang itu kaya dan juga leluasa, rizkinya lebih leluasa, lebih kaya dia lagi, bertambahlah dengan sebab dia mengeluarkan sedekahnya. Jangan kita ya, kata Nabi, tidaklah berkurang sedekah tersebut dengan sebab bersedekah, tidak sekurang harta itu dengan sebab bersedekah ya, tetapi justru orang yang sedekah itu akan menjadi kaya, wasa'ah, dan merasa leluasa. Bidafa'il qillati, dengan mengeluarkan yang sedikit,
wal ailati, dan yang susah. Jadi orang susah bukan kagak sedekah juga, ya. Wa tarkut tasaddaqa, dan tinggalkanlah wa tarkut tasadduqi, dan ninggalkanlah sedekah ala diddi min dzalika, ya, berdasarkan berlawanan dengan itu. Artinya tadi tidak ikhlas, berdasarkan min dzalika. Kalau sedekahnya tidak ikhlas, disebut-sebut pengen mendapatkan sesuatu, ya, yajlibul faqri wa yadhabul ghina, itu akan, ya, membalik yang tadinya dia punya kaya akan menjadi fakir, dan bahkan akan hilang kekayaannya, ya. Kalau dia kemudian, ya, sedekahnya itu adalah sedekah yang tadi bil manna, ya, bil manni wal adza, yakni dengan menyebut-nyebut, mengungkit-ungkit dan menyakiti, ya. Enggak boleh tuh sedekah seperti itu, karena akan menghilangkan kekayaannya justru, ya, akan menghabiskan, berbalik menjadi susah, ya. Qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa ma anfaqtum min syai'in, dan tidaklah engkau menginfakkan dari sesuatu, fahuwa yukhlifuh, dan apa, bukan tidak nih, dan apa yang engkau infakkan dari sesuatu itu, fahuwa, maka dia Allah Subhanahu wa taala yukhlifuhu, akan menggantinya, ya, akan mengganti yang lebih baik, ya. Wa huwa khairur razikin, dan Allah itulah sebaik-baik pemberi rezeki, ya. Jadi kalau kita menginfakkan sesuatu, maka itu akan digantikan oleh Allah Subhanahu wa taala, bahkan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala sebaik-baik pemberi rezeki. 15 menit lagi sampai Isra. Wa'lam, dan ketahuilah, anna shadaqata, bahwasanya sedekah, bil qalili, sedekah dengan yang sedikit, minal mukil, ya, dari orang yang dia juga memang sedikit, ya. Dia sedekah, dia susah tapi sedekah afdalu, ya, sedekah yang sedikit dari orang yang enggak punya, afdalu, itu lebih utama indallahi, di sisi Allah, ya, minat tasadduqi, daripada sedekah bil kasiri, sedekah yang banyak. Dari siapa? Minal muksiri, dari orang yang punya harta banyak, ya. Jadi orang yang punya harta sedikit tetapi dia sedekah, itu lebih baik daripada yang punya harta banyak di sedekah yang banyak, gitu kan. Karena kalau banyak, ya sudah umum lah, udah banyak disedekahkan hartanya. Kalau sedikit hartanya masih dia sedekah juga, ya. Ini kan mulia, ya, lebih mulia, itu lebih baik, ya. Makanya di dalam Al-Quran itu kan ada alladzina, apa namanya, sarra wa durra, ya. Pada saat senang, pada saat susah, itu tetap bersedekah, ya. Jangan kita hitung-hitung dulu nih, kalau sedekah habis nih bakal cuma segini gaji kalau sedekah habis. Ya udah, jadi makin mikirin begitu melulu, makin susah namanya. Tidak merasa leluasa, tidak merasa senang. Tetapi kalau dia infakkan sebahagian, ya, begitu gajian, ya, langsung keluarkan saja, infakkan, ya, sebagian kecil saja, ya. Karena kalau memperturutkan kebutuhan, ya butuh terus manusia, kagak ada habis-habisnya, ya. Ada udah gini mau yang lain, ya. Kebutuhan pokoknya udah terpenuhi, mau yang lain, ya. Ya kagak sedekah kalau nurutin kebutuhan, ya. Jadi walaupun kita sedikit penghasilan kita, ya sedekah juga, ya. Justru sedekah dari yang sedikit hartanya itu lebih baik daripada sedekah banyak yang banyak memang hartanya, bil kasiri minal muktir, ya. Yaitu dengan yang banyak dari yang punya harta banyak. Kita tunggu 10 menit lagi berarti dari situ. Ya, jam 6 kurang. Jam 6 lah, jam 6. Minal muktir.
Qala alaihi salatu wassalam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sabaqa dirhamun alfa dirhamin. Terdahulu artinya dia dahulukan sedekah 1 dirham. Alfu dirhamin menjadi 1000 dirham. Qila lahu, kemudian ditanyakan oleh sahabat, bagaimana tuh sedekah 1 dirham bisa jadi 1000 dirham? Ya. 1 dirham bisa jadi 1000 dirham. Wa kaifa, dan bagaimana dalika yang demikian itu bisa terjadi? 1 dirham jadi 1000 dirham. Faqala alaihi salatu wassalam, maka Nabi bersabda, rajulun, seseorang, la yamliku, tidak memiliki, illa dirhamaini, kecuali 2 dirham, tasaddaqa bi ahadihima, maka dia sedekahkan dari 2 dirham tersebut, ya. Wa rajulun, dan seseorang, tasaddaqa, bersedekah, min aradi malihi, dari banyak hartanya itu, bi alfin, dengan 1000 dirhamin, 1000 dirham, fasabaqa ad-dirhamu, ya, alfa dirham, alfa, ya, maka itu berarti lebih dahulu 1 dirham daripada 1000 dirham, ya. Au kama qala salam, sebagaimana Nabi bersabda, oke, tadi dari orang yang sedikit punya disedekah 1 dirham itu lebih baik daripada orang yang banyak hartanya disedekah 1000 dirham, ya. Nabi SAW bersabda, fasarad dirhamu, maka jadilah 1 dirham tersebut, al-wahidu, 1 dirham, ya, minal mukilli, dari orang yang sedikit, punya sedikit, afdalu, lebih utama, minal alfi, daripada 1000 dirham, minal muksiri, ya, dari orang yang banyak mempunyai. Wa huwa sahibul malil katsir, orang yang muksir itu artinya orang yang mempunyai harta yang banyak, ya. Nah itu, ya, lebih utama. Lebih-lebih kita masih ada di bulan Rajab, akhir ini, di penghujung bulan Rajab, ya. Banyak kebaikan yang kita lakukan, karena jelas ulama menjelaskan, ya, berbuat maksiat itu dilipat gandakan dosanya, begitu pula berbuat kebaikan dilipat gandakan pahalanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, berarti kita ibadah di bulan Rajab itu, ya, utama lah dibandingkan dengan bulan-bulan yang lain, akan dilipat gandakan. Dan juga dalam upaya kita, ya, menjadikan sebagai pelajaran kita akan memasuki Ramadan, supaya kita terbiasa infak, mengeluarkan harta kita. Makanya di bulan Ramadan kita datang ke masjid, sholat tarawih, jangan lupa bawa uang dari rumah, ya, kita masukkan ke tromol, biasakan itu, ya. Dan kalau kita lupa membawa uang itu, harus ada rasa penyesalan di dalam diri kita. Begitu tromol lewat kita tidak masukkan uang, rasanya nyesel banget, gitu kan, karena lupa bawa uang tadi, ya. Jadi biasakan, ya, bawa uang, dan ajarkan anak-anak kita dari kecil itu untuk membawa uang, untuk merasukkan ke tromol, supaya mereka terbiasa nanti, ya, berkaitan dengan hal tersebut, ya. Itulah yang bisa kita perbincangkan. Nanti baru wa minal madmumi, dan termasuk adalah yang tercela adalah orang al-ma'dzur, ya. Apa namanya? Ta'yirul fuqara, apa, ya. Itu termasuk adalah yang madmum tadi, yang tidak terpuji. Kalau itu tadi yang sebelumnya yang terpuji yang dibicarakan. Nanti baru kita bicarakan itu wa minal mazmum, ya, dari hal yang tidak terpuji. Baik, saya kira itu yang bisa kita perbincangkan pada kesempatan ini, ya. Ada hal yang perlu, masih ada waktu soal ini, ya. Masih ada waktu untuk kita bisa sholat sunnah isyraq. Kalau tidak ada ya udah, nggak apa-apa. Jadi kalau tidak ada lancar, ya.
paham semua berarti ya. Kalau tidak ada berarti paham semua. Apa yang kita bicarakan kita paham semua dan alhamdulillah memang kita menginginkan seperti itu ya. Wallahu a'lam bishawab. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat fastaghfiruh innahu wal ghafurur rahim. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wa'afani ya Karim, wa'afani ya Rahman, wa'afani ya Rahim. Allahumma bihaqqil Fatihah wa bisirril Fatihah wa bi karamatil Fatihah wa bi mu'jizatil Fatihah. Anta ja'alana fi hisnikal hasin wa amnikal amin min jami'il adaya wal balaya wasyururi wal turur. Wa idza tawaffaitana ba'da tuli hayatin fi kamal istiqamah wa tawaffana muslimin wa alhiqna bis salihin warzuqna kama razaqta ibadaka salihin. Allahumma sallimna ya salam, aminna ya aman, wahfadna ya hafidh min afatid dunya wal akhirah. Waqtim lana bi husnil khatimah wa la takhtim lana bi su'il khatimah. Allahumma ij'al indan tihai ajalina qawla la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah wa anta radin anna ya Allah ya rabbal alamin. Da'wahum fiha subhanakallahumma wa tahiyyatuhum fiha salam wa akhir da'wahum alhamdulillahi rabbil alamin. Nanti tinggal satu lembar lagi masuk ke masalah puasa Ramadan tuh atau kemuliaan bulan Ramadan ya. Pas ini 2 kali lagi kaling kemudian masuk ke Ramadan. Kalau tidak sampai masuk ya kita paksakan aja untuk masuk ke situ duluan masalah Ramadan duluan karena perlu kita bicarakan ya kemuliaan Ramadan. Wallahu a'lam bishawab. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah berkunjung di channel ini. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe agar tidak ketinggalan pada video-video menarik lainnya.